Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Melihat kedatangan tiba-tiba Panatua Yubao, Xiaoyan juga berpikir sedikit. Suasana kematian dan keheningan menyelimuti klan Yue dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju membuat kelompok murai nampak tegang. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, ikuti saja saya, teriak murai dengan dingin. Itu hanya omong kosong, teriak Yusing juga menjadi sedikit marah, klanmu jelas sedang mengeroyok Xiaoyan. Kenapa Wu Huan dibunuh oleh Xiaoyan? Kepala Yue, jangan tidak sabar, ini adalah masalah pribadi antara keluarga Wu Cheng dan Xiaoyan. Jika klan Yue bersikeras untuk terlibat, maka harganya adalah keluarga Yue akan berperang dengan kami berdua, kata Murai dengan senyum dingin. Teman Xiaoyan tidak hanya melakukan kebaikan terhadap keluarga Yue, tetapi juga memberikan kontribusi besar untuk keluarga Yue. Orang tua ini masih akan melindunginya hari ini, kata Yusing tertawa ke langit. Beberapa panatua klan Yue nampak terkejut saat mendengar kata Yusing. Ketua, pertimbangkan kembali, kemarahan keluargamu dan Wu bukanlah sesuatu yang kita mampu hadapi. Saya harap ketua berpikir dua kali, kata seorang panatua. Diam, aku sudah memutuskan, aku akan menanggung semua resikonya, teriak Yusing dengan marah. Yueru melirik ayahnya dan menemukan bahwa ayahnya sangat hebat saat ini. Ketua Yue tidak perlu ikut campur, aku bisa menyelesaikannya, kata Xiaoyan melihat ke arah Yusing dan sedikit tersenyum. Tangkap Xiaoyan, teriak Murai dengan dingin. Melihat bayangan pedang terus-menerus menyerang dari segala arah, wajah Xiaoyan menjadi dingin, tangannya tiba-tiba menggenggam pedang berat dan tubuhnya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi dan menghantam semua bayangan pedang saat suara potongan logam yang tajam terus terdengar. Dengan suara yang sedikit teredam, lebih dari belasan sosok putih dengan keras terhempas mundur sebelum berhenti perlahan dan menatap pedang panjang mereka yang patah dengan cara yang tertegun. Wajah Xiaoyan perlahan menjadi suram dan berbalik untuk menatap Murai dengan dingin. Apa maksud keluargamu? Kata Xiaoyan. Xiaoyan, sebelum kamu menghapus kecurigaanmu, saya akan membawamu kembali. Hal itu juga diinginkan Tuan Kota Wu, kata Murai dengan ringan. Sepertinya perang tidak bisa dihindari hari ini, pikir Xiaoyan dengan mata menyipit saat perlahan menyapu lapangan sebelum kemudian berhenti di Murai, dengan tangan yang mencengkram pedang berat sedikit mengencang dan menghela nafas panjang seolah tubuhnya secara bertahap menjadi rileks. Merasakan relaksasi Xiaoyan, Murai juga menghela nafas lega, namun ketika dia berpikir Xiaoyan akan melepaskan perlawanannya, kaki Xiaoyan tiba-tiba menginjak tanah. Dengan suara ledakan energi, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam dan menembak ke arah Murai. Hentikan dia, teriak Murai dengan dingin saat melihat Xiaoyan akan menyerang. Segera setelah Murai berteriak, Muller di sisi lain adalah yang pertama bergerak. Douchi melonjak keluar dari tubuhnya, kakinya terbanting ke tanah dan tubuhnya tiba-tiba menyapu sebagian besar alun-alun, telapak tangannya meringkuk dan beberapa angin kencang melesat keluar. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat merasakan energi tajam yang datang dari belakangnya dan segera mengayunkan pedangnya memblokir serangan Muller. Panatua bertiga, Xiaoyan harus ditangkap hari ini, teriak Murai saat melihat Xiaoyan yang melayang ke langit dan melambaikan tangannya. Tiga panatua di belakang Murai segera melintas dan sekejap muncul di sekitar Xiaoyan. Mereka membentuk segitiga dan mengepung Xiaoyan dengan Douchi melonjak di tubuh mereka. Tiga orang Doudi bintang 4 tahap awal, pikir Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat melihat Douchi yang melonjak di tubuh mereka. Xiaoyan, hati-hati, ketiganya adalah panatua dari klanmu, meskipun mereka hanya Doudi bintang 4 tahap awal, namun kekuatan gabungan mereka tidak kalah dengan Doudi bintang 4 tingkat menengah, kata Yusing. Xiaoyan, hari ini kami akan menangkapmu. Jika kami klan Wu Cheng bersalah padamu, kami secara alami akan meminta maaf padamu setelah itu, kata seorang panatua. Ini adalah masalah pribadi antara Wu Cheng dan Xiaoyan, jika ada yang berani ikut campur, jangan salahkan kami karena kejam, kata Murai yang suaranya bergema. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Yueru dengan cemas. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Xiaoyan seharusnya memiliki kepercayaan diri dengan tidak membiarkan kita campur tangan. Jangan khawatir, aku akan segera mengambil tindakan jika situasinya tidak benar, kata Yusing.
Pernyataan Murai yang agak keras juga menyebabkan Panatua Yubao dan Panatua lainnya sedikit mengerutkan keningnya dan bertukar pandang, namun semuanya sementara memilih untuk menunggu dan melihat. Setelah melihat tidak ada yang maju untuk menghentikannya, Murai nampak lega, senyum dingin muncul di sudut mulutnya saat matanya beralih ke Xiaoyan dan perlahan melambaikan tangannya, bawa dia. Saat suara Murai jatuh, Douci ketiga Panatua yang mengepung Xiaoyan dalam formasi segitiga langsung melonjak. Merasakan Douci yang kuat memenuhi langit, Xiaoyan segera mundur belasan meter sebelum menatap tajam pada tiga Panatua itu. Di atas langit, kelompok klan Mu yang tersisa semuanya melihat situasi pertempuran di langit. Mereka juga merasa bahwa terlalu banyak keributan tentang perlunya mengirim tiga Panatua Dou di bintang 4 untuk mencegat Xiaoyan. Dengan kekuatan tiga Panatua itu tidak sulit untuk menghentikan bahkan tingkat menengah Dou di bintang 4, namun Xiaoyan hanyalah puncak Dou di bintang 3, satu Panatua harusnya sudah cukup. Teman kecil Xiaoyan ini tampaknya berada dalam sedikit masalah, jika ketiga orang tua itu bergerak, bahkan jika itu adalah aku akan tertunda untuk sementara waktu, kata Panatua Yubao. Yusing juga sedikit mengangguk dan menoleh hanya untuk melihat Yueru yang sangat khawatir tentang keselamatan Xiaoyan. Orang tua Su, apakah kamu tidak akan bergerak? Tidak peduli apa, Xiaoyan juga adalah Panatua kehormatan dari asosiasi alkemis kita, kata Bai Ruo tiba-tiba menoleh dan tersenyum pada Bai Su. Aku pasti akan membantu, tapi aku juga ingin melihat batasan anak ini, kata Bai Su tersenyum. Orang lain mungkin takut pada Wu Cheng, tapi Bai Su tidak, belum lagi kekuatan Kaisar Petarung Bintang 5, selain itu dia juga menjadi kepala asosiasi alkemis. Xiaoyan, menyerah saja, kamu membunuh Wu Huan dan itu adalah kejahatan yang tak termaafkan, kamu tidak bisa menyalahkanku karena melawan, kata Murai meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan keras, Wu Cheng mungkin benar-benar kuat, tapi jika kamu ingin menangkapku dengan ketiga orang ini, itu tidak cukup, kata Xiaoyan menyeringai, sementara matanya perlahan menyapu mencari peluang yang bagus untuk menyelesaikannya. Melihat Xiaoyan yang mengejeknya, wajah Murai nampak bergetar karena kemarahan, sebelum berteriak dengan dingin, tangkap dia. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat mendengar itu, Douci yang kuat segera melonjak di tubuhnya. Bintang 3 Dou di puncak, gumam seorang Panatua sedikit terkejut sebelum tertawa dengan dingin. Xiaoyan, aku akan memberitahumu hari ini bahwa alkemis kekaisaran hanyalah lelucon, kata seorang Panatua dengan bekas luka di mata kirinya tertawa dingin. Melihat Panatua yang tertawa keras, Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya saat berkata, aku dapat membunuh Wu Huan dan tentu saja aku juga bisa menghancurkanmu, kata Xiaoyan menyeringai. 3 perubahan misterius api surgawi, gumam Xiaoyan, begitu suara itu jatuh, api lotus iblis dengan cepat berputar dan menyelubungi tubuhnya menyebabkan dusinya segera melonjak dengan liar. Melihat Xiaoyan yang dusinya tiba-tiba melonjak, 3 Panatua klanmu nampak terkejut sebelum menggelengkan kepala mereka dengan jijik saat berkata, jika itu andalanmu, maka kami harus memberitahu padamu hari ini, bahwa sebagai alkemis kekaisaran, kamu akan kehilangan segalanya di depan begitu banyak orang dari King Cheng, kata seorang Penatua dengan senyum mengejek. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan pedang berat muncul di tangannya, di saat yang sama petir tiba-tiba muncul di bawah kakinya dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam saat meluncur ke arah 3 Panatua di langit. Ketiga Panatua klanmu sedikit terkejut saat melihat kecepatan Xiaoyan, kilatan dingin melintas di mata mereka, tinju mereka yang dibungkus Douci ungu segera mengembun dan menghantam ke arah Xiaoyan, di bawah kekuatan yang mengerikan itu, bahkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Menghadapi serangan itu, ekspresi Xiaoyan tidak berubah, api lotus iblis melonjak dan menyelubungi pedangnya saat dengan kejam menghantam tinju ungu menyebabkan suara ledakan keras dan riak energi liar menyebar ke sekitarnya, sementara 2 sosok dengan cepat mundur. Setelah mundur beberapa langkah, Panatua Muyan menatap muram pada bagian kemerahan di atas tinjunya karena luka bakar suhu tinggi, nyala api ini sangat aneh. Pikir Panatua Muyan merasakan tangannya terbakar. Itu bukan api suci, kekuatan api suci jauh lebih kuat dari api ini, kata Panatua Muskar, pemimpin dari ketiganya, berbicara dengan sedikit terkejut. Ayo serang bersama dan bunuh dia, kata Panatua Mucheng dengan marah. Setelah ketiganya mengambil keputusan, mereka langsung muncul pada saat yang sama dan membentuk formasi segitiga mengelilingi Xiaoyan.
Melihat mereka bertiga bertingkah seperti itu, Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Semua jalan keluarnya telah diblokir oleh 3 orang. Dalam formasi seperti ini, dia tidak punya pilihan selain menghadapi serangan lawan secara langsung. Keluargamu ini sedikit merepotkan, tapi aku tidak tahu mengapa mereka bersedia menjadi kaki tangan untuk Wu Cheng, pikir Xiaoyan. Saat pedang berat jatuh, satu sosok muncul, dan itu adalah Panatua yang terluka. Pada saat ini, telapak tangannya diselimuti oleh douci merah akhirnya berubah menjadi sepasang cakar beruang besar. Xiaoyan menebas pedangnya dan langsung menghantam cakar, namun cakar itu tidak bergerak sama sekali membuat ekspresi Xiaoyan sedikit gelap. Panatua itu tiba-tiba meraung saat cakarnya membesar dan kekuatan yang menakutkan segera meletus dan menghantam pedang berat hingga pedang terlempar. Namun ekspresi Xiaoyan nampak tak bergeming saat petir melintas di bawah kakinya saat tubuhnya melesat dengan cepat dengan tinjunya yang akan menghantam dada Panatua Muskar. Ketika tinju hanya berjarak setengah kaki dari dada Panatua Muskar, energi yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari tinju Xiaoyan dan kekuatan mengerikan menghantam dada Panatua Muskar hingga mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. "Apa kamu baik-baik saja?" kata kedua Panatua lainnya. "Xiaoyan, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini," teriak Panatua Mu Cheng dengan marah. Melihat Xiaoyan di langit yang jatuh ke angin yang lebih rendah dalam waktu singkat, Yueru merasa gugup. "Jangan khawatir, itu seharusnya tidak menjadi masalah, anak itu masih memiliki banyak kemampuan untuk dimainkan," kata Yusing. Mendengar itu, Panatua Yubao dan lainnya di samping juga sedikit mengangguk. Meskipun mereka tidak begitu jelas tentang metode Xiaoyan, namun karena Xiaoyan dapat memperoleh kekayaan besar di reruntuhan sebelumnya, maka pasti ada orang yang luar biasa di belakangnya. Yueru di samping mendengar apa yang mereka katakan, tetapi menggelengkan kepalanya. Hanya melihat pertempuran sebelumnya, dia jelas tahu bahwa Xiaoyan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jika itu terus berlanjut, dia khawatir akan sulit untuk menjamin bahwa Xiaoyan tidak akan ada cedera, pikir Yueru dengan getir. Saat ini, tubuh Xiaoyan di langit ditutupi dengan api lotus iblis. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia mengingat pertarungan tadi. Dia juga menemukan bahwa kekuatan 3 Panatua klan Mu tampaknya mengambang. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Jika ini masalahnya, maka dia harus mengalahkan 3 Panatua Mu dan kemudian melihat apakah sosok hitam klan jiwa itu akan muncul. Pada saat itu kebenaran akan terungkap. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.